Tes.
Engkau Allah yang mulia. Terima kasih Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami sidang jemaat-Mu, kami yang sudah hadir. Kami bersyukur Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami beribadah memuji muliakan-Mu pada pagi hari ini. Mari Tuhan Kau lawat setiap kami, Engkau urapi setiap kami Yesus, sehingga Tuhan saat kami pulang nanti kami menjadi pribadi yang berbeda, karena Tuhan sudah melawat kami, mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini, Tuhan tolong kami, Tuhan urapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga pelayanan yang kami kerjakan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, bertatalah Engkau atas puji-pujian kami Tuhan. Kami yakin dan percaya ada kuasa di setiap pujian yang kami naikkan kepadamu, kuasa untuk memulihkan, menyembuhkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Acara ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Beracaralah Engkau dalam ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan nanti kami untuk kami buka acara ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, kita punya Allah yang baik, dan kita mau naikkan pujian kita di hadapannya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Haleluya. Dalam namamu
Kita sambung dengan pujian firman-Mu, pelita demi kakiku, haleluya. Kita mau bersorak-sorai bagi Dia, kita mau tinggikan Dia, haleluya. Sidang jemaat yang rindu bersaksi tentang cinta kemurahan Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang
menerima kebenaran dari firman Tuhan. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita, haleluya, untuk kita dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Lingkupiku Tuhan dengan sayap-Mu, haleluya.
luar biasa boleh menghempas. Tetapi di dalam Engkau bersamamu kami boleh menjadi tenang. Karena Engkau mengatasi badai itu sendiri yang boleh melatih kami semakin kuat di dalam kami mengiring Tuhan. Hormat pujian kuasa kemuliaan bagi Engkau ya Tuhan. Dan bersama kami dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Mesias Sang Penebus kami yang hidup. Nama dan segala nama kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, sekali kembali. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak kepada hambanya Beta Ferry, Ibu, dan para jemaat semuanya yang boleh mempersilakan saya di tempat ini. Sudah melihat saya seorang asing, saya juga melihat saudara seorang asing. Tetapi kita sebenarnya memang orang-orang asing di dunia ini, betul ya? Karena kita warga kerajaan surga. Di dunia ini hanya sementara. Saatnya akan tiba, kita semua akan diangkat bersama Yesus di surga. Asalkan sampai setia sampai akhir. Jangan pernah lepaskan iman kita. Ada banyak orang saat ini tinggalkan Tuhan. Ayo biarlah kita sama-sama apa? Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah tambah hari, tambah hari, tambah ku setia. Lagu cukup lama ya, lagu kita lupa. Tapi itulah saudara, tambah hari, tambah cinta Yesus, berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Ya, nama saya Puspito, saudara. Saya tiap minggu saya keliling dari kota ke kota di Jawa Timur ini, bahkan kemarin sampai ke Jawa Tengah, di Wonogiri. Suatu saat saya juga di Bandung, bukan Bandung di sini, saat ini ada Bandung juga di Bandung Jawa sana. Saya melayani dari berbagai gereja. Kalau saya di GPDI, serasa saya di rumah keluarga sendiri. Kenapa? Karena saya lingkungan saya hamba Tuhan yang berasal utamanya dari GPDI. Jadi merasa keluarga sendiri. Tapi di dalam Tuhan kita satu keluarga besar yang diselamatkan. Sampai suatu saat kita reunian, saya katakan reunian di surga sana. Asalkan tadi setia sampai akhir. Ya, saya berasal dari kota Malang, Malang asli, orang bilang Arema, inilah saya. Ya, bersyukur saudara, mari kita lihat dalam Markus 5:22, saudara bisa baca di Alkitab masing-masing, saudara bisa lihat di depan. Saya rindu ini boleh memberkati kita. Sebab satu hal yang utama, karakter kita semakin diubahkan menjadi seperti Kristus. Itu standarnya orang Kristen. Tidak ada lain, seperti Yesus. Itu saja. Markus 5:22, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Yairus, namanya aslinya adalah Yair, tetapi dilidahkan Yunani Yairus. Yesus nama aslinya ada Yesua, tapi lidahnya orang Yunani akhirnya Yesus, Yohanes, Yohanan, jadi Yohanes SS gitu ya. Dia nama Yairus, ketika ia melihat Yesus, tersungguhlah ia di depan kakinya. Saya ingin katakan setiap kita, kalau orang mengenal siapa Yesus itu yang sebenarnya, otomatis dia akan tersungkur di bawah kakinya. Yairus mengerti siapa Yesus itu. Dia pribadi yang berkuasa untuk memberikan kesembuhan, sementara yang lain tidak. Karena dia mengetahui hal itu, memahami hal itu, dia tersungkur di bawah kaki Yesus. Kenapa tidak banyak orang yang tersungkur dan mengatakan Yesus selamat? Karena dia tidak melihat Yesus secara utuh. Mereka hanya melihat Yesus seorang nabi, misalnya seorang manusia biasa. Tapi kita bersyukur satu anugerah, satu grace bagi kita mengerti siapa Yesus itu yang buat kita tersungkur di bawah kakinya, menyembah Dia setiap saat. Kalau ada Bapak Jokowi di depan kita, kita semuanya tahu siapa dia. Tapi satu orang yang tidak pernah tahu dia presiden kita, mungkin dia ya mengaku biasa saja, riwa-riwi biasa. Tapi kalau kita tahu siapa Jokowi itu, pasti kita menghormati dia. Pak, selamat pagi Pak. Bahkan mendekati saya tidak bisa. Tapi orang yang tidak pernah tahu siapa Jokowi itu dudusan, ya, gitu ya. Sama seperti saya, kalau saya sudah mengenal Pak Beta Ferry, saya ketemu di jalan, Pak,
Wah, puji Tuhan Pak, ketemu lagi. Tapi kalau sebelumnya saya nggak tahu, 5.000 dusan saudara, kan gitu. Kalau kita mengerti siapa Yesus itu, tidak usah disuruh. Setiap saat, setiap hari, tersyukurlah kita di bawah kakinya. Dan dia punya kuasa di surga dan di bumi. Itu nama Yesus. Lanjut, Markus 5:23, dan memohon dengan sangat kepadanya. Perhatikan di kata-kata dengan sangat. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Di nas lain disebutkan anak ini, perempuan ini berumur 12 tahun. Dan ini ada anak satu-satunya, anak tunggal. Bosok kita semata wayang, 12 tahun, sakit parah. Kita boleh katakan dia berada di ICU kalau zaman sekarang. Dikatakan dan memohon dengan apa? Sangat. Bahasa kita memohon dengan sungguh-sungguh. Saya ingin tegaskan pada kita, berdoa bukan sekedar berdoa saja, saudara, Bapak Ibu sekalian. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Berdoalah dengan sangat. Setiap saat, setiap waktu, pagi hari sebelum fajar menyingsing, seperti Yesus lakukan setiap pagi. Dia gunakan lututnya berdoa kepada Bapa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sangat. Ini harus kita lakukan sebagai orang percaya. Jangan lagi berdoa seperti biasa saja, tapi berdoa seperti seorang anak kepada bapaknya, memohon dengan sangat, dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan dengar itu. Bahkan kalau boleh saya katakan, sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu. Jadi kalau kita bisa ambil profil Yairus ini, ada siapa dia? Dia adalah kepala rumah ibadat. Bisa dilanjut. Jadi kepala rumah ibadat itu seperti gembala sidangnya, sinagoga. Sinagog zaman dulu ada berbentuk ruangan batu-batu itu. Saya lihat sendiri waktu di Yerusalem, batu-batu seperti sinagog. Dia kepala rumah ibadat, gembala sidang. Dan anaknya sakit apa? Sakit kritis, 12 tahun, anak semata wayangnya. Dan dia datang pada Yesus, alamat yang tepat. Saya ingin katakan ya, seperti saya baca tadi, Kristus pengharapan bagi dunia. Alamat yang tepat. Kalau kita punya masalah, alamat yang tepat adalah Yesus. Hanya Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang kemuliaan-Mu. Datang pada Bapa, datang pada Yesus, tersyukur. Dan Yairus ini mintanya kuasa kesembuhan buat anaknya semata wayang. Boleh bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika seorang punya anak satu-satunya 12 tahun dan dia sakit parah, maka betapa hancurnya hati orang tuanya. Kenapa? Kalau sakit parah dibiarkan akan dead, game over, dan tidak ada harapan lagi. Betul ya? Saya berkali-kali jaga di ICU. Ketika saya melihat orang-orang sakit parah, pengharapannya tipis sekali. Dan banyak orang sudah masuk ICU, akhirnya besoknya masih belum bangun. Itu yang terjadi. Hanya berapa persen yang selamat. Dan Yairus ini memohon kepada Tuhan Yesus, tersungkur di bawah kakinya. Saya ingin katakan bahwa kita ini gembala sidang. Jadi jangan berpikir gembala sidang dengan Tuhan tidak ada masalah. Coba tanyakan ya, punya masalah. Saya seorang gembala, saya tahu betul masalah beliau. Kakak seorang gembala, sepupu seorang gembala, jadi saya tahu betul masalah yang dihadapi para gembala sidang. Doakan hamba Tuhan, doakan gembala. Dia butuh topangan jemaat Tuhan. Gembala sidang punya masalah berat. Ya kalau jemaat hanya tahu, oh Bapak Ferry, Buyang Buyu senyum, itu memang karakter hamba Tuhan, tetapi sebenarnya punya masalah berat walaupun kita tidak tahu ya, mungkin tidak diceritakan berjemaat. Saya bersyukur tadi punya kesaksian, beberapa menit saya ngobrol, ada kesaksian saya tangkap. Tuhan dipermuliakan. Amen. Saudara, ini Yairus kepala rumah ibadat punya masalah cukup berat. Dan
kita baca nas lain dalam Lukas 8:49, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat dan berkata, anakmu wis dead, wis mati, wis gak sakit lagi. Jangan lagi kamu menyusahkan guru. Anakmu itu loh wis mati. Lapo nyusahkan guru. Ini yang ngomong siapa? Keluarga dekat dari gembala sidang sinagoga tadi, kepala rumah ibadat. Ketika Yesus masih berbicara apa? Kalau kita lihat konteksnya, ketika dia sedang menuju ke rumah Yairus, ada seorang perempuan 12 tahun perdarahan dan dia jamah jumpai di batuan dan dia disembuhkan. Dan ketika Tuhan Yesus sedang berbicara itu, datanglah keluarga dekat ngomongnya pada Yesus, bukan. Keluarga ini ngomongnya pada Yairus. Dia tidak ngomong sama Yesus. Perhatikan baik ya, kita masukkan dalam roh kita supaya tahu. Dia ngomong pada Yairus, Pak, sudah Pak, gak usah diterus no. Loh kenapa? Anakmu wis mati. Terus gak masuk ICU, tapi masuk ruang jenazah, siap dikuburkan. Sebagai bapaknya, kira apa yang harus kita lakukan? Saya bisa bayangkan hatinya itu bagaimana. Aku sudah berharap pada Yesus, ada kabar, aku mati. Dan dia berkata, gak usah kau meneruskan, gak usah kau berharap lagi. Cukup sampai sini, pulang ngurusi anakmu untuk masuk ke liang lahat. Mungkin itu bahasa saya. Perhatikan tadi saya katakan bahwa keluarga dekat ini ngomongnya bukan pada Yesus, tapi dia ngomong kepada kepala rumah ibadat ini Yairus. Tetapi Lukas 8 ayat 50. Perhatikan. Tetapi Yesus mendengar, pegang ini. Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Next. Jadi kita bisa lihat ketika seseorang berharap pada Yesus, pengharapannya kuat karena dia tersungkur dan dia memohon dengan sangat. Tetapi ada orang terdekat. Orang terdekat artinya keluarga dekat yang bisa dipercaya. Berita itu bukan berita hoak. Berita itu adalah kebenaran sesuai dengan fakta yang dia lihat. Tapi beritanya bukan berita positif, saudara. Beritanya ada berita negatif. Dan dia sarankan, wes ojek diterus, anakmu mati. Apa yang bisa kita tarik kesimpulan sementara? Perhatikan, orang ini memberikan fakta pada Yairus. Dan dia berkata bukan kepada Yesus, dia berkata kepada Yairus, tetapi Yesus mendengar. Next. Yesus mendengar perkataan yang dia ucapkan. Dan perhatikan, Yesus tidak berkata kepada orang itu, stop, ojo berkata yang melemahkan iman Yairus. Stop, ojo berkata-kata buruk. Stop. Yairus ini sudah punya imannya, percaya padaku, tapi engkau berikan seperti stop, walaupun mati ojo diomong. Yesus tidak berkata-kata, tidak menjawab orang itu, karena Yesus tidak punya urusan dengan suara-suara sekitar. Perhatikan baik, Yesus tidak punya urusan dengan suara-suara sekitar di sekeliling kita. Yang Yesus punya urusan dengan saudara dan saya. Sehingga dia berkata secara pribadi kepada siapa? Kepada Yairus. Ojo wedi, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, percaya saja. Loh, luar biasa. Jadi saya ingin katakan bahwa setiap kita menegaskan, boleh suara-suara sumbang meruntuhkan iman kita di sekitar kita. Tapi Tuhan tidak berurusan dengan itu. Kita tidak berkata, Tuhan tutup mulutnya supaya tidak ngomong kata-kata melemahkan imanku. Tidak seperti itu. Tuhan biarkan suara-suara itu muncul di sekitar kita. Tetapi Tuhan berurusan dengan kita. Jangan takut. Kula awong prajaya
ora bakal ciloko, namun uripku mulya selaminya. Bapak Ibu tetap percaya nggih? Apapun terjadi tetap percaya. Tahun 87, 88, setelah tahun itu saya lulus SMA. Dan saya punya cita-cita dulu masuk di dalam pertanian, Fakultas Pertanian di Kota Malang, Brawijaya. Tapi dalam berkembang waktu teman-teman saya satu kelas itu hampir semuanya, karena waktu itu ada SMA, ada biologi IPA ya zaman saya, di atas bukan biologi IPA, biologi fisika bahasa gitu. Di atas saya IPA dan IPS. Sekarang balik lagi, sekarang merdeka. Saya nggak tahu kurikulum bisa berubah terus ya. Ada bapak ibu guru di sini ya bisa tahu ya. Zaman saya biologi fisika, saya masuk biologi dengan tujuan saya masuk Fakultas Pertanian. Karena dari kecil saya suka menanam apa saja, tapi bukan menanam saham, nanam betul-betul tumbuhan. Saya itu ada kebun sedikit saya tanam. Saya dari keluarga pendeta, saya pelayanan sejak kecil. Tapi ketika saya lihat teman-teman saya masuk ke kedokteran, saya dilarang ikut. Tapi jangan Tuhan, ikut saya. Pilihan saya juga pertanian kedokteran. Bapak saya tanya, kamu masuk apa? Ini saya tunjukkan kedokteran, pertanian. Pojok kedokteran ya. Bapaknya orang duwe apa-apa. Dia gembala sidang dari 200 jemaat. Tapi bapak saya orangnya sederhana. Sementara yang lain naik mobil, pak saya sepeda motor. Kenapa? Dengan sepeda motor bisa mengunjungi cepat yang dati kampung-kampung. Aduh lah, ojo lah. Masa bapak kata golek duit, minta gak iso, gak ada kemampuan. Cara tahu ya, biaya kedokteran cukup mahal. Ojo, nah, pertanian gak boleh lah, gak dukung. Tapi nanti tetap layanan, siap aja. Saya masukkan formulir itu, pertanian kedokteran. Dan saya tahu yang dipilih Tuhan apa? Kedokteran. Punya saya sekarang lulus ya, sudah 30 tahun lebih. Ketika saya lulus, antara senang dan sedih. Senang bisa masuk di sekolah favorit, sedih biayanya sopo kan gitu. Sopo, masa dulu kampus dibayar bodong gedang ya. Nggak mau, ya wong gambarnya sekarang Pak Harto dulu, Pak Soekarno itu Pak Harto dulu. Bapak saya, orang terdekat saya yang kami kasih sekarang dari panggil Tuhan. Dia bilang, loh kok kedokteran? Ya apa ini? Ibu saya orangnya hebat. Gak apa-apa, ini rencana Tuhan. Suami istri saling dukung ya. Lembaga kajian, kalau satu menjatuhkan, satu menguatkan gitu. Suami istri harus demikian, Bapak Ibu. Kalau satunya seperti itu, satunya dukung. Itu kan, ojo sampai, oh iya ini apa satunya? Iya tenang, waduh, seperti ya. Tapi yang terjadi, ibu saya kuat aja. Wes lah, kalau Tuhan tentukan di situ, ya sudah. Biar Tuhan yang menyelesaikan sampai akhir. Bapak saya diam. Mungkin karena saya gembala, diajari istri kan gitu ya. Dia sering berbuat jangan takut, tapi ketika menghadapi situasi seperti itu, dia tetap merasa khawatir anaknya ini nutup enggak sampai sekolah, sampai kuliah, sampai akhir. Oh enggak ada biaya. Betul enggak ada biaya. Apa yang terjadi saudara? Seperti ini. Ketika saya dengan bapak saya seperti itu, saya juga merasa down. Loh Tuhan, kalau aku milih dua, pertanian kedokteran dan Tuhan pilih kedokteran, berarti Tuhan memilihkan. Tetapi bapak saya ngomong kalau biaya itu menurunkan iman saya kembali. Seperti yang itu, orang berkata pada dia keluarga dekatnya, wes aja terus no anakmu sing sakit, wes kritis gak kritis lagi. Oh iya, mati. Oh, mati. Orang terdekat, mungkin suami atau istri, mungkin anak kita atau orang tua kita, mungkin berkata-kata yang bisa melemahkan iman kita. Dan saya ingin katakan, mereka bukan berkata hoak, mereka berdasarkan fakta. Mereka berdasarkan kenyataan yang ada, seperti keluarga dekat ini. Bapak saya juga berkata berdasarkan fakta. Tapi Tuhan berkata, ojo letih. Saya semakin doa. Saya lulus hingga saat ini sudah 30 tahun.
Dan saya melayani juga di orang-orang sakit. Kemarin pagi saya datangi seorang hamba Tuhan, seorang gembala yang sedang di ICU. Kita berdoa, Tuhan kuatkan dia. Saat kemana pun masa bisa berdoa. Itu pelayanan saya, saudara. Karena kalian mereka tahu saya dokter, saya konsultasi ini hasilnya apa. Saya juga ngomong, loh hasilnya leukositnya tinggi, tubuhnya turun. Ini ya Bu ya, sama gitu. Secara medis nggak saya ditolong Bu. Saya ngomong dengan fakta. Tapi Ibu punya Tuhan Yesus. Jadi saudara kita yang kasih dari Tuhan, fakta ada di depan kita. Apa kata fakta itu? Tetapi apa firman Tuhan yang katakan itu? Kita pilih ikut fakta atau ikut kebenaran firman. Hidup kita ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Yes. Boleh orang katakan sakitnya sudah parah, boleh orang katakan ekonominya sudah bangkrut, punya dagangan nggak laku-laku, boleh orang katakan itu, memang itu fakta. Tapi Tuhan tetap pelihara kita, nggak usah takut. Kita punya dagangan sama dengan sebelah, mungkin dagangan sama-sama beras, gula, sebelahnya juga itu saingannya banyak. Tapi ketika Tuhan memelihara kita, beres kabeh. Jangan pernah tinggalkan iman kita. Itu yang Tuhan katakan kepada kita, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Jadi hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan, bukan oleh fakta yang ada. Tetap percaya. Mari kita lanjutkan. Yesus mendengar perkataan mereka dan tidak menghentikannya, tapi dia berkata, jangan takut, percaya saja. Lukas 8:44. Lalu Yesus pegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Perhatikan, ini bukan anak yang sakit kritis lagi, bukan anak yang sudah mau dead, game over, tetapi anak yang sudah mati. Tuhan berkata, "Hai anak, bangunlah." Inilah menunjukkan betapa kuasanya Tuhan. Dia Tuhan atas yang hidup dan yang mati. Orang mati dengar suara Tuhan. Bahkan laut, badai, ribut, angin topan dengar suara Tuhan. Ketika Tuhan berkata, "Tenanglah," langsung tenang, pakai lama. Orang mati dengar suara Tuhan. Ketika dia mati, Tuhan berkata, "Hei anak, bangunlah." Kembali rohnya. Perhatikan Lukas 8:55. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Wow. Saudaraku kasih Tuhan, seperti Lazarus mati, Tuhan tidak berkata, "Lazarus bangkitlah." Betul ya, putusan Minggu. Tuhan tidak berkata Lazarus bangkitlah. Dan Tuhan berkata apa? Lazarus keluarlah. Jadi hati-hati ngajarkan ini kepada anak sekolah minggu, betul baik-baik ya baca. Keluar Lazarus, keluarlah. Ini yang sebenarnya menunjukkan bahwa orang mati dengar suara Tuhan. Orang mati dengar suara Tuhan. Orang mati dengar suara Tuhan. Hei anak, bangunlah. Bangun. Siapa? Penciptanya memanggil dia. Tidak ada kuasa yang dapat membatalkan. Kematian pun tidak dapat menahan ketika Yesus berkata, "Bangunlah." Bangun. Saya bisa bayangkan sukacitanya Bapak ini di hari ini. Jadi tema hari ini apa saudara? Next. Inilah tema kita. Jadi mintanya kuasa kesembuhan, dapatnya kuasa kebangkitan. Halo. Setiap kita yang minta kepada Tuhan, Tuhan akan jawab lebih dari yang kita dapatkan, asal percaya. Ini temanya. Next.
yang kita terima dari Tuhan lebih wow, lebih keren. Bapak Ibu punya Tuhan yang dahsyat. Kalau kita punya masalah dan seakan-akan masalah itu tambah bertubi-tubi, tambah membuat kita tidak bisa apa-apa lagi seperti Yairus, sakit malah jadi mati. Jangan berkata, loh Tuhan aku berdoa dengan sangat kok malah seperti ini. Ketahuilah Tuhan akan beracara lebih dahsyat lagi atas doa-doa kita. Yang kita terima dari Tuhan lebih keren dari apa yang kita minta. Efesus 3:20. Kita akan baca sama-sama ya. Efesus 3:20. 2-3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Saya undang pemain musik WR Sinas kembali. Saudara, jangan pernah tinggalkan iman kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Rugi kalau kau tinggalkan imanmu. Rugi besar, bahkan keselamatan akan hilang. Punya masalah tetap berdoa. Masalah bertambah bertubi-tubi, masalah bertambah berat, tetap berdoa. Karena Tuhan yang menyatakan lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi jawaban atas setiap permohonan doa kita. Bagi Dia, bagi Yesus yang melakukan, yang dapat sampai melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan. Tetap percaya. Bisa kiper. Haleluya. Tuhan, jadikan kami seperti Yairus yang punya iman yang kuat. Ketika ada badai menerpa, Engkau katakan jangan terpecah saja. Aku mau percaya, aku mau tetap setia, aku mau tetap mengasihi Engkau sampai akhir. Bersamamu Bapa, Engkau yang bertindak.
terjadi dan begitu berat, semakin berat. Seperti Yairus alami, dan dia mengingat kuasa kesembuhan. Tapi kami lihat ketika Engkau berbicara, jangan takut, percaya saja. Ini yang kami imani Tuhan. Ketika ini terjadi, maka Engkau akan memberikan lebih dahsyat, lebih keren dari apa yang kami minta. Karena Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, Kau menjamah tangan terangkat. Kami percaya Kau melawat anak-anakmu ini. Kau tidak tinggalkan kami, Kau beserta kami. Kami melewati semua masalah kehidupan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Bertambahkan iman kami di dalam Tuhan. Berkati seluruh jiwa Tuhan yang hadir, tetap setia sampai akhir. Secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu, gembala kami kasih, Pak Pendeta Ferry beserta ibu dan kedua anaknya. Tuhan memberkati hamba-Mu ini, kasih karunia melingkupi hamba-Mu, hikmat bertambah-tambah, urapan bertambah-tambah dalam hamba-Mu melayani tempat ini ya Tuhan, sehingga jemaat di tempat ini menjadi berkat, berbuah-buah kemuliaan nama Tuhan. Worship leaders, singers, para pemain musik multimedia, kolektor, para hamba Tuhan yang melayani terlibat di tempat ini. Tuhan juga memberkati anak-anak ini. Tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi mereka, tetap mereka lakukan dengan penuh tanggung jawab di depan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Seluruh jemaat Tuhan tempat ini Tuhan, kami salam Tuhan, menjadi jemaat yang berkualitas, dewasa rohani di hadapan Tuhan, sehingga ketika Engkau datang kembali kedua kali, Engkau mendapati tanpa cacat celah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Roh Kudus mengantarkan dalam roh kami. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan bagi Engkau Yesus Tuhan. Kami terima firman-Mu, kami berimani, dan kami kembali memakai masing-masing nantinya dengan sukacita dari surga, sukacita dari ibadah surga. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami semua berdoa dan ucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Hidupnya berkenan
untuk selanjutnya saya kembalikan. Puji Tuhan, terima kasih buat seluruh persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus berberkat, Dia yang akan memberkati Bapak Ibu Saudara dengan limpah. Amin. Dan terima kasih buat Bapak Evangelis Dr. Puspito yang sudah melayani di GPDI Makedonia Kalangbret ini. Tuhan Yesus memberkati dengan luar biasa dan memakai Bapak dimanapun Bapak melayani pekerjaan Tuhan. Berkati keluarga dan semua aktivitas Bapak. Puji Tuhan. Ya, kita dukung dalam doa sehingga Bapak dokter ini boleh menjadi berkat di mana saja beliau ambil bagian dalam melayani Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Selesai ibadah, dilanjutkan dengan ibadah anak-anak sekolah minggu. Dan tadinya saya mau umumkan untuk mendoakan panitia Natal 2024, tetapi sebagian tidak hadir ya, karena minggu kemarin sudah pamitan keluarga Tambunan, keluarga Nababan, mereka ada acara keluarga di Madiun, jadi mereka rombongan ya, karena ada saudara yang melahirkan di Madiun. Dan puji Tuhan, pengumuman pekerjaan Tuhan, ibadah sepanjang minggu ini, di mana hari Kamis tetap ada ibadah umum di gereja jam 5 sore. Hari Kamis Bapak Ibu Saudara, saya kemarin dititip pesan sama keluarga Tambunan, Pak Buha, di mana ibadah keluarga diminta hari Selasa. Hari Selasa tanggal 1 Oktober bertepatan dengan ulang tahun anaknya yang pertama, Neta ya. Jadi diharapkan Bapak Ibu Saudara yang hadir saat ini dan yang tidak hadir tolong diberitahu supaya hari Selasa itu jam 6 sore kita ibadah di keluarga Bapak Buha Tambunan di Boneng, yang pelayanan pujian Ibu Niken dan renungan firman Tuhan Bapak Gembala. Jadi tolong bisa dicatat, hari Selasa, hari Kamis tidak ada kegiatan, dan hari Jumat ada mesbah keluarga, dan hari Minggu Bapak Ibu Saudara kita sudah masuk di minggu yang pertama di bulan Oktober ya. Untuk kali ini ibadah raya disertai dengan perjamuan Tuhan dibuat jam 7 pagi ya. Jadi dibuat jam 7 pagi, diharapkan yang hadir saat ini datang. Amin. Iya, puji Tuhan. Jadi ibadah hari Minggu diadakan jam 7 pagi, perjamuan Tuhan. Dan pelayan perjamuan Tuhan Pak Agus dan Pak Stefanus Dwi. Yang singer Ibu Tuti dan Saudari Kesia, WL Ibu Gembala, LCD Saudara Daniel, kolektan Ibu Tibauli, Asher keluarga Mbak Lucy. Puji Tuhan. Itu saja pengumuman dari kami, dan saya kembalikan ke Bapak Gembala. Oh iya, Saudari Panya selamat ulang tahun yang ke-22. Tadi kok tidak saksi. Tuhan Yesus memberkati. Belum dikasih kesempatan sama Mbak Tuti. Oh sudah. Iya. Ya kayaknya karena ulang tahun nanti kita dikasih makan ya. Ucapan syukur. Ya. Nanti jadi setelah doa berkat, Bapak Saudara jangan pulang. Kayaknya kita nanti akan menikmati berkat Tuhan. Ucapan syukur dari ya, selain ulang tahun, ucapan syukur juga udah lulus ya, yudisium cum laude ya, luar biasa, semua karena kemurahan Tuhan. Sampai yang ulang tahun lagi minggu depan ya,
Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Evangelis Dr. Puspito baru kali ini dan melayani di tempat ini, dan kami boleh merasakan diberkati Tuhan lewat pelayanan hambanya. Jangan kapok Pak. Ya, memberkati. Ya inilah kami ke tempat ini. Ya seperti tadi istri saya sampaikan, kebetulan memang pas banyak yang pamit. Memang kelihatannya dua keluarga Pak, tapi ada berapa orang? Itu ya, dua keluarga banyak sekali. Yang satu dari keluarga Nababan itu 5 orang, yang satunya lagi lebih. Ya, merepot kalau pamit satu keluarga. Ya, nanti juga keluarga Boneng pamit kabeh 2 keluarga. Itu keluarga Bumargini ya, ada berapa itu juga ya. Makanya bisa pamit-pamit saatnya pendeta. Ya, ya, dan berkati. Apalagi pamit mau kebaktian di Unut, cuma mau mulut aja harus pamit ya. Itu tadi bapaknya ya. Oke, Tuhan berkati. Kami semua makin terdiri, kita akan naikkan pujian syukur. Terima kasih kita kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan, sebab Kau sertaku. Sebab Kau segala puji syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Bapa di dalam surga. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kasih anugerah Tuhan, di mana kami boleh menikmati hadirat Tuhan saat ini. Di dalam ibadah kami kepadamu, kami merasakan kehadiran Tuhan ada sama tengah kami. Di saat kami memuji Tuhan, Engkau hadir duduk di atas puji-pujian kami, dan firman-Mu dibentangkan, di mana Engkau juga sedang memberkati kami dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Evangelis Puspito, yang sudah memberkati kami. Engkau pakai hidupnya lebih hari lebih heran di dalam pelayanan, di mana Tuhan percayakan
sesuai dengan bidangnya. Tuhan memberkati keluarga, pekerjaan, pelayanan, memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan, dengan urapan yang dari Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Dan setiap gereja-gereja yang didatangi boleh merasakan kebaikan, keberkatan melalui hamba-Mu ini. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Termasuk saat siang hari ini kami juga boleh merasakan berkat itu melalui pelayanan hamba-Mu. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Bapa. Sebentar saat kami mau pulang, saat kami pulang ada berkat Tuhan yang disiapkan oleh keluarga anak-Mu. Engkau memberkati ucapan syukur keluarga ini, keluarga Bim yang menyediakan hidangan sebagai tanda ucapan syukur keluarga ini karena kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa, pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan keluarga ini. Keluarga ini mengucap syukur, berterima kasih. Kiranya Tuhan memberkati, semakin memberkati apa yang menjadi pekerjaan keluarga ini, apa yang menjadi rencana, bahkan anaknya Fanya boleh diberkati Tuhan dengan kebaikan Tuhan. Bertambah usia, bertambah berkat Tuhan, bertambah pertolongan Tuhan, dan masa depan ada di dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa, dan seluruh kami yakin dan percaya berkat Tuhan dilimpahkan. Kehadiran kami tidak sia-sia. Termasuk kami melihat ada beberapa anak Tuhan yang sakit, namun demikian tetap beribadah kepadamu, bahkan dalam kesakitannya mengharuskan diri untuk beribadah. Tuhan melihat dan Tuhan memberkati dengan jawaban kesembuhan yang dari Tuhan. Apapun pergumulan kami saat ini, kehadiran kami dengan berbagai macam motivasi kami yakin dan percaya kami pulang dengan motivasi yang diubahkan oleh Tuhan, dengan pergumulan yang dijawab oleh Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar kami akan pulang, kiranya berkat Tuhan dilimpahkan atas kami semua. Mari saudaraku yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semua. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Pulanglah saudaraku dalam kasih kemurahan Tuhan. Hidupmu diberkati Tuhan, pekerjaanmu diberkati Tuhan, usahamu diberkati Tuhan, kesehatanmu diberkati Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu saat ini diberkati Tuhan dengan jawaban-jawaban yang mendasar dari Tuhan. Tuhan dipermuliakan, dibesarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah kami terima dengan mengucap syukur. Semua yang memberkati Tuhan katakan haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Ini duduk di sini saja atau gimana baiknya? Duduk saja Bapak Ibu. Selamat siang, Tuhan berkati kita semua. Dan selesai itu anak-anak sekolah Minggu